Halo semuanya, dan selamat datang di Sapa JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi kesehatan di bawah naungan BPJS Kesehatan Watampone. Dalam episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam terkait pengelolaan pencegahan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Saya Diana akan menemani Anda dalam perbincangan pada kesempatan kali ini. Di episode kali ini, kita akan mengulas pengelolaan pencegahan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Namun, tentu dalam membahas topik ini akan muncul banyak pertanyaan, baik itu dari segi aturan atau regulasi maupun dampak terhadap kelangsungan organisasi termasuk BPJS Kesehatan. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, kami telah mengundang Bapak Mahardika Salam selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Watampone yang akan membantu kita untuk memahami secara mendalam terkait pencegahan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Jadi langsung saja mari kita sambut. Halo Bapak Mahardika. Ya, halo Diana. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, kita di sini akan tanya-tanya terutama terkait topik kita yaitu bagaimana pengelolaan pencegahan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Oke. Nah, baru-baru ini kan 9 Desember 2024 kemarin baru saja menyambut terkait dengan Hari Korupsi Sedunia. Ya, betul. Nah, jika kita membahas tentang Hari Korupsi Sedunia, gratifikasi ini kan bisa menjadi salah satu pemicu awal terkait dengan korupsi itu. Nah, jadi topik kita pada hari ini sangat menarik untuk dibahas pertama dalam memperingati Hari Korupsi Sedunia kemarin, Pak ya? Ya, betul sekali Diana. Baik, Pak. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud gratifikasi itu dalam BPJS Kesehatan? Ya, baik. Terima kasih Diana. Halo teman-teman semua. Jadi, gratifikasi di BPJS Kesehatan itu definisinya ya, itu adalah pemberian dalam arti luas. Luasnya itu seperti apa? Biasanya pemberian itu dapat berupa uang, dapat berupa barang, dapat juga berupa tiket perjalanan atau perjalanan wisata, bisa juga komisi, pengobatan cuma-cuma, diskon kalau misalnya teman-teman suka belanja ya. Ini biasa dari mitra kerja BPJS Kesehatan, ada juga yang kadang-kadang memberi diskon. Selanjutnya juga ya fasilitas-fasilitas lainnya ya, seperti itu. Baik, Pak. Jadi gratifikasi itu sendiri bentuknya bukan cuma uang, Pak ya? Bukan. Nah, kadang nih kita teman-teman Sobat JKN masih mengartikan gratifikasi itu dalam arti sempit yang Iya, diartikan betul. bahwa gratifikasi itu hanya dalam bentuk uang saja. Padahal banyak sekali bentuk-bentuk lainnya, Pak ya. Betul Seperti sekali. yang tadi Bapak bilang seperti diskon, kemudian tiket-tiket, baik itu Iya. perjalanan maupun tiket-tiket lainnya. Baik Pak, untuk selanjutnya, nah bagaimana komitmen dari BPJS Kesehatan itu sendiri terutama dalam mendukung upaya pencegahan pengelolaan gratifikasi? Ya, kalau di BPJS Kesehatan sendiri ya, Diana, untuk pengelolaan gratifikasi itu sampai dengan saat ini sudah sangat berjalan dengan baik ya menurut saya. Karena di BPJS Kesehatan itu kami sampai dari level kantor pusat sampai dengan kantor cabang itu memiliki namanya unit pengendali gratifikasi. Apa itu unit pengendali gratifikasi? Unit pengendali gratifikasi adalah unit yang ditugaskan untuk mengelola segala bentuk tindak gratifikasi. Biasanya contohnya ya teman-teman yang melakukan kegiatan dengan eksternal, dengan mitra kerja, itu kan tidak lepas dari apa namanya, pemberian. Kadang-kadang ada saja mitra kerja kita yang misalnya ingin mendapatkan perlakuan khusus dari BPJS Kesehatan. Cara-caranya juga biasanya mereka memberikan tadi uang ataupun barang kepada kami pegawai BPJS Kesehatan. Saya sebutnya Duta BPJS Kesehatan ya di sini, Duta BPJS Kesehatan itu diberikan barang ataupun uang. Nah, itu yang kami kelola. Maksudnya kami kelola juga sini, bukan kami ambil ya penerimaan barang atau uangnya itu. Jadi kami akan laporkan gratifikasi ini kepada KPK selaku
lembaga atau badan yang ditugaskan oleh undang-undang dalam hal pengelolaan gratifikasi. Kemudian juga ya, selain kita membentuk unit pengendali gratifikasi, kami juga seluruh duta BPJS Kesehatan itu membuat komitmen setiap tahunnya melalui kode etik. Jadi di kami itu ada kode etik. Apa itu kode etik? Ya, kalau singkatnya ya, kode etik itu adalah seluruh hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh pegawai atau duta BPJS Kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi termasuk gratifikasi ini, tentunya ini tidak dapat dibenarkan ya kalau secara ketentuan perundang-undangan juga itu tidak boleh. Apalagi kami selaku penyelenggara negara itu memang tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Sehingga memang kalau ditanya mengenai komitmen BPJS Kesehatan, ya kami tentunya sangat berkomitmen dalam hal pengelolaan gratifikasi yang ada ini ya, seperti itu. Ya ini juga mungkin momennya sangat pas ya, di 9 Desember ini kita memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Apa sih hubungannya korupsi dengan gratifikasi? Ya mungkin teman-teman bilang kalau gratifikasi itu apakah korupsi juga? Ya, gratifikasi itulah yang merupakan awal dari korupsi, seperti itu. Itu mungkin Diana. Baik Pak, jadi UPG atau Unit Pengendalian Gratifikasi dan Kode Etik ini yang menjadi bentuk komitmen BPJS Kesehatan Pak ya, Iya, dalam betul. pencegahan pengolahan gratifikasi. Nah, Bapak juga tadi kan bahas terkait dengan pengolahan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Katanya kan untuk pengolahan gratifikasi BPJS Kesehatan itu bukan berarti mengelola dalam hal ini mengambil gratifikasi tersebut, barang tersebut untuk kami sita. Tapi tentunya pasti ada mekanisme atau prosedur tersendiri. Nah, mungkin bisa dibantu Pak penjelasan untuk Sobat JKN terkait dengan prosedur atau mekanisme pengolahan gratifikasi itu sendiri. Mulai daripada pendeteksian adanya gratifikasi hingga bagaimana pelaporan atau mungkin evaluasi lebih lanjutnya. Iya. Jadi perlu kami jelaskan ya, Sobat Sapa JKN. Jadi tadi yang kami sampaikan sebelumnya, kalau untuk seluruh pegawai BPJS Kesehatan itu karena kami setiap tahunnya kami menandatangani namanya komitmen kode etik. Jadi seharusnya ketika mereka menerima gratifikasi, mereka wajib melaporkan ke kami di unit pengendali gratifikasi. Jadi setelah mereka melapor nanti kita akan meneruskan laporan itu ke kantor pusat kami di BPJS Kesehatan sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nah, itu juga untuk pelaporannya juga sudah jelas ya. Pastinya nantinya ini teman juga akan dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak serta-merta disangkakan melakukan gratifikasi. Ya kan itu tadi ya, kami biasanya menunggu rekomendasi KPK apakah uang ataupun barang yang diduga tindak pidana gratifikasi itu mau diapakan. Biasanya sih kalau misalnya barang itu berupa benda-benda yang tidak bergerak ya, misalnya dikasih laptop lah misalnya salah satu mitra kerja BPJS Kesehatan, ya biasanya ini akan menjadi barang milik negara ataupun disita oleh negara. Tapi apabila kalau misalnya mungkin ada juga yang mitra kerja kami yang memberi makanan, nah itu kalau seperti itu terkadang itu akan kami langsung salurkan ke misalnya masyarakat yang kurang mampu ataupun panti-panti asuhan yang supaya bisa langsung tergunakan, karena kan kalau disimpan juga pasti busuk ya kalau bahan makanan seperti itu. Itu sih kalau untuk pengelolaan gratifikasi khususnya bagi duta BPJS Kesehatan ya, pegawai BPJS Kesehatan. Baik, Pak, cukup jelas terkait dengan pengolahannya itu sendiri. Nah, Pak, terkait dengan gratifikasi ini nih, bagaimana jika pihak eksternal ternyata menemukan bahwa duta BPJS Kesehatan itu melakukan gratifikasi? Nah, karena layanan apa saja yang disediakan oleh BPJS Kesehatan jika pihak eksternal ingin melaporkan terkait gratifikasi yang dilakukan oleh duta BPJS Kesehatan?
Jadi selain dari eksternal ya bisa juga gratifikasi itu dari kami ya. Cuman itu tadi kami tetap seluruh pegawai BPJS Kesehatan tetap berkomitmen untuk menolak ataupun melakukan gratifikasi itu sendiri. Apabila ada duta BPJS Kesehatan atau pegawai BPJS Kesehatan melakukan tindakan-tindakan suap, gratifikasi, ataupun pemerasan kepada mitra kerja atau pihak eksternal kami, nanti bisa dilaporkan ke kami di unit pengendali gratifikasi, bisa juga melalui emailnya wbs@bpjskesehatan.go.id. Nah, untuk WBS sendiri, apa sih itu WBS? WBS itu adalah whistleblowing system. Itu adalah salah satu sistem juga yang kami buat untuk sebagai laporan ya, sebagai penerimaan laporan dari pihak eksternal maupun dari pihak internal kami. Jadi di WBS itu juga nanti pelapor tidak akan ditahu namanya, jadi sifatnya anonim. Jadi ini disamarkan. Jadi teman-teman yang tahu kejadian-kejadian seperti ini itu dijamin kerahasiaannya, tidak akan sampai terblow up ataupun orang tahu pelapornya siapa. Selain itu juga ya banyak ya kanal-kanal laporan juga, bisa juga melalui aplikasi Siap. Siap itu sistem informasi aduan pelanggaran, itu juga bisa diakses di menu website BPJS Kesehatan. Itu sih paling Diana. Baik Pak, jadi ini tim WBS dan UPG BPJS Kesehatan menjadi salah satu kanal ya Pak yang bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal apabila menemukan gratifikasi yang dilakukan oleh duta BPJS Kesehatan sendiri. Oh, sudah jelas sekali Pak ya terkait dengan pengolahan pencegahan gratifikasi mulai daripada komitmen dan kanal layanan Ya, dari betul. BPJS Kesehatan itu Kanal sendiri. pelaporan ya, kanal pelaporan. Baik, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN, dan terima kasih untuk narasumber kita yaitu Terima Bapak kasih Dika. kembali. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye.